untuk menu komboran kita tetap bolo. Ada ini kita sepilkan yang jantan dulu ya boloku. Ada ampas tahu, ada sedikit polar, dan ada sedikit ketela. Terus untuk seratnya sing semula kan kita nek ndak kanggo kering ya mungkin kulit kacang hijau. Yang kita rubah hanya seratnya, yang semula mungkin kanggo kering ataupun kulit kacang hijau, kita sekarang ganti dengan sembarang hijauan. Yang penting kita chopper sing lembut. Enaknya seratnya diganti hijauan ketimbang kanggo kering bolo. Salah satu jelas lebih murah, jelas lebih murah. Terus yang kedua, kandungan nutrisi menurut saya boloku, ini kandungan nutrisi jelasnya lebih bagus yang ini menurut saya. Karena apa? Pertama, kita bisa campur bolo, enggak hanya daun pisang. Semisal ada daun pisang, daun ketela, daun nangka, kita chopper semua 3 bahan tadi, kita chopper yang lembut, terus kita campur dengan ampas dan lain-lain tadi. Nah, itu kan ada 3 macam jenis kandungan nutrisi yang ada di dalam hijauan tersebut. Kalau kangkung kering hanya 1 macam. Nah, menurut saya mungkin ini kita juga baru adaptasikan atau baru kita kasihkan per hari ini. Nih menurut saya mungkin lebih efektif atau bagus yang ini boloku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara. Bolo, untuk di hari ini mungkin maraknya harga ataupun mahalnya harga kangkung kering di Blora sendiri nganu bolo, kurang lebih per kilo itu sekitar Rp6.000. Jadi untuk peternak saat ini kan harus dituntut untuk cerdas. Piye carane ngakali kos produksine ben nggak terlalu membengkak, dan piye carane ngakali tetap untuk hasil di kala harga bahan tersebut mengalami kenaikan sing luar biasa. Ini kita ada alternatif, barangkali nanti bisa bermanfaat dan sedikit bisa memberi ilmu pengetahuan untuk khususnya bolo-bolo peternak seluruh Nusantara dan untuk peternak pemula. Jadi untuk menu komboran kita tetap bolo. Ada ini kita sepilkan yang jantan dulu ya boloku. Ada ampas tahu, ada sedikit polar, dan ada sedikit ketela. Terus untuk seratnya sing semula kan kita nek ndak kanggo kering ya mungkin kulit kacang hijau. Nah ini alhamdulillah kita chopperkan hijauan, itu hijauannya sembarang bolo. Bisa dari daun pisang seperti ini kita chopper sing lembut, ataupun odot pakcong, bahkan apa ya, ini ada yang belum kita chopper bolo, bahkan ada daun jambu biji. Nah ini nanti akan kita chopper lembut untuk bahan serat ataupun bahan comboran. Jadi sebenarnya tujuannya kangkung kering kan hanya menjadi atau mengganti serat. Nih kita berbicara secara sederhananya seperti itu bolo. Nah ini pertama kalinya jackpot kita belajari. Tadi kita sudah nyoper daun apa ya boloku, daun pisang. Ini kita chopper lembut, terus kita campur dengan ampas tahu. Alhamdulillah sudah lahap bolo, langsung lahap dan tidak adaptasi karena kita tidak kurangi ataupun tidak rubah porsi comborannya. Yang kita rubah hanya seratnya, yang semula mungkin kangkung kering ataupun kulit kacang hijau, kita sekarang ganti dengan sembarang hijauan. Yang penting kita chopper yang lembut. Nah nanti kita campur seperti ini semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada ampas tahu, ada sedikit ketela, ada sedikit polar, kita tambah sedikit air, terus kita aduk seperti ini bolo. Alhamdulillah langsung lahap. Lah enaknya seratnya diganti hijauan ketimbang kangkung kering bolo. Salah satu jelas lebih murah, jelas lebih murah. Terus yang kedua, kandungan nutrisi menurut saya boloku, ini kandungan nutrisi jelasnya lebih bagus yang ini menurut saya. Karena apa? Pertama, kita bisa campur bolo, enggak hanya daun pisang. Semisal ada daun pisang, daun ketela, daun nangka, kita chopper semua 3 bahan tadi, kita chopper yang lembut, terus kita campur dengan ampas dan lain-lain tadi. Nah itu kan ada 3 macam jenis kandungan nutrisi yang
ada di dalam hijauan tersebut. Kalau kangkung kering hanya satu macam. Ini menurut saya mungkin nggih, ini kita juga baru adaptasikan atau baru kita kasihkan per hari ini. Ini menurut saya mungkin lebih efektif atau bagus yang ini bolokku. Nah, ini titik terendahnya seumpama kita tidak bisa ngaret ataupun tidak bisa kasih hijauan, ini kan sudah cukup, dia sudah ada hijauannya. Syukur bagio kok ada hijauan yang lebih, nanti kita kasih di sebelahnya atau setelah nih comboran habis. Jadi peternak saat ini, peternak modern itu dituntut untuk cerdas, dituntut untuk piye carane meminimkan biaya pakan di kandang, tapi dengan hasil sing nek ngomongnya murah mungkin tidak bisa bolo, karena semua bahan yang ampas tahu, pola dan lain-lain itu tetap beli, tidak bisa gratis. Tapi kan kita bisa sedikit tekan kos biaya pakan itu dari kangkung kering yang semula mungkin di Pondok Eta Blora sendiri dengan kapasitas mungkin kurang lebih 20 sampai 25 ekoran, itu kita satu hari habis 10 kg kangkung kering. Nih kita harga saat ini kurang lebih di angka 5.000 sampai 6.000. Anggap saja 5.000 rupiah. 5.000 kali 10 kilo itu sudah ketemu 50.000 bolo. 50.000 per hari. Kalau satu bulan sudah 1,5 juta. Itu hanya dari serat saja. Nah, kita bisa menekan biaya per bulan 1,5 dengan cara seperti ini bolok. Dengan cara seperti ini, teksturnya seperti ini. Nah, ini kita sepilkan. Banyak hijauannya, ampasnya sedikit sekali. Alhamdulillah lahap banget, lahap sekali untuk jackpot. Ini baru proses pembelajaran, nyatane ya langsung gelem. Nah, nyatane langsung gelem bolok. Tadi itu penuh, ini tinggal 1/4 mungkin yang habis kita kasihkan. Walaupun lahapnya masih lahapan, bahasanya piye bolo, dokoe masih doko untuk di kangkung kering, tapi tidak masalah karena ini masih adaptasi, nyatanya mau. Nah, nanti berjalannya waktu insya Allah tetap mau. Nah, ini yang betina sudah kita kompor semua, boloku. Nah, ini kambingnya tenang sekali dan kelihatan kalau kambing itu nyaman ataupun kenyang, nutrisi tercukupi. Lah ini juga yang amoy, cempe dan lain-lain ini kenyang sekali, semua pada tidur boloku. Betina pun sama, kita kasih hijauannya yang banyak, kita chopper, terus kita kasih ampas tahu sama sedikit polar. Ini kita sepil untuk yang Yogantara. Kita sepilkan untuk yang Yogantara. Yogantara malah mau habis, tinggal sedikit sekali. Nah, ini tinggal sedikit sekali. Tadi ini penuh bolo, hampir penuh. Ini tinggal sedikit. Nah, ini titik terendahnya kita seumpama tidak bisa ngaret ataupun kondisi hujan, ini bisa kita ora ditambahi ramban, tidak masalah. Insya Allah aman. Karena apa ya bolo? Ini kan sudah ada hijauannya, terus kemungkinan dari segi bulu dan lain-lain, dari segi gemuknya, saya yakin tetap bagus yang ini. Wes murah, kita per hari wes ngirit 50.000, murah dan hasilnya mungkin nggak kalah nih dengan kangkung kering. Kalaupun seumpama kita nyoperi terlalu banyak, nanti ndak habis. Ini alternatif yang kedua, bisa kita jemur seperti ini. Ini chopperan tadi pagi. Ini kita jemur. Nah, kita jemur, kita bolak-balikan sampai nanti benar-benar kering boloku. Sampai nanti benar-benar kering. Setelah kering, ini kita nanti chopper satu kali lagi yang lembut dengan sarangan. Ini kan hanya chopper biasa. Jadi untuk memudahkan kita supaya penjemurannya lebih maksimal. Jadi nek wes lembut ini diwalak-walik penak bolo. Ketimbang yang masih utuh kan mungkin nek sudah kering seperti ini nanti daunnya rontok. Nah, ini kan dari tangkai-tangkainya kecopper semua. Lah ini nanti setelah kering langsung kita chopper yang untuk penepung.
kena opo kok harus dikeringkan dulu Mas Eko? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Karena kalau basah kita chopper yang untuk penepung ya jelasnya nyumpel bolo, ndak bisa. Ini kita keringkan dulu, nanti kita chopper yang untuk penepung. Nah ini kan sudah sama saja dengan kangkung kering sebenarnya bolo. Untuk prosesnya kangkung kering juga kan dijemur dulu, dikeringkan dulu, baru nanti dicopper untuk penepung. Ini sama, cuma kita beda bahan. Dan hijauannya lebih ndak milih-milih. Ini apapun kita chopper dulu, kita keringkan dulu. Nanti setelah benar-benar kering baru kita tepung bolo, baru kita chopper dengan yang penepung. Yang penting benar-benar kering, dan penyoperannya diusahakan harus benar-benar lembut, Nah ini semalam kan kita terlalu banyak nyopernya, jadi ndak habis, jadi kita bisa jemur seperti ini untuk pengganti kangkung kering. Dan sewayah-wayah males ngarit, terus adanya ini kita nanti bisa campur dengan ampas tahu, polar dan lain-lain boloku. Jadi lebih simpel ketimbang silase itu. Menurut saya, senang seperti ini. Pertama, ini kadar airnya sudah berkurang banyak, terus yang kedua kemungkinan gagal ndak ada. Ini tujuannya dikeringkan, kering nanti dicopper lembut. Kalau bahannya benar-benar kering kan ndak mungkin busuk bolaku. Mau 1 tahun, mau 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan dan lain-lain, itu tetap bagus. Karena makanya ini kita penjemurannya harus benar-benar maksimal, benar-benar kering seperti ini. Ini belum kering, mungkin ini terik mataharinya panas sekali, mungkin bisa 1 hari kering, tapi ini kurang panas mungkin bisa 2 hari bahkan sampai 3 hari boloku. Ya, ini sedikit review, sedikit konten. Ini juga belum kita lembutkan, nanti kita buatkan konten lagi. Setelah ini nanti kita proses, kita kasihkan ke kambing boloku. Mungkin ini sedikit bisa membantu bolo-bolo khususnya peternak PE, karena rata-rata notabene untuk peternak peranakan etawa itu tidak bisa lepas dari kangkung kering. Kangkung kering saat ini harganya mahal lah. Pinter-pinternya peternak untuk mencari bahan alternatif atau sumber serat yang lain yang dengan nutrisi yang mungkin lebih bagus, tapi harganya murah, bahkan gratis. Dan enaknya nanti kalau dikeringkan seperti ini bolo, hijauan yang semula kambing tidak mau makan, insya Allah akan tetap mau, karena dia sudah kering, sudah lembut. Bahkan kita campuri ampas tahu, itu pasti mau, saya yakin mau. Nanti kita sepilkan perjalanannya seperti apa, pemrosesannya seperti apa. Barangkali ini mungkin menjadi inspirasi dan bisa membuat sedikit manfaat untuk panjenengan semua. Kandangnya masih kotor bolo. Ini karena kita mau proses lagi, kita chopper lagi untuk bahan comboran besok ataupun nanti sore. Sedikit dulu yang bisa kita informasikan untuk hari ini boloku. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Semoga melalui konten ini bisa menambah wawasan bolo-bolo ternak di seluruh Nusantara, khususnya peternak pemula. Kalau suka dengan video ini boloku, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share banyak-banyaknya. Saya akhiri dulu bolo. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara.